Apakah sama Bang, pola Dewan Kesenian yang ada di sini? Anggaran akan keluar ketika itu ada satu lembaga yang bisa mengeluarkan uang itu. Berarti bisa dikatakan hanya untuk mencairkan anggaran. Iya, kasarnya seperti itu. Misal nih Bang, dari obrolan kita hari ini ada yang nggak terima, ya kan, ada yang tersinggung, gue akan benar-benar terbuka, silahkan datang yuk kita obrol, biar semua orang tahu kita fire, gitu kan. Kan barusan kita ngobrol di daerah ya, di Pekalongan. Kalau di Lampung Bang beda nggak sih? Sebenarnya Lampung, Jakarta tuh sama. Yang membedakan bahasa daerah dengan kota itu apa sih? Yang ngebedain kan hanya pola mindset kita, daerah itu kita hanya berkutat di satu daerah. Situ tok. Situ tok, itu yang dibilang daerah. Menurut gua ya, gua nggak tahu kalau menurut kawan-kawan. Ketika dia bermindset, berpikiran untuk global, betul, dia jadi nasional. Nah sekarang mindset kita akan bicara tentang apa ini? Kedaerahan kah atau nasionalis kah? Gitu. Makanya gue kurang setuju. Ini band dari daerah, ini talent lokal. Loh, gue bilang kita menciptakan karya itu nggak ada kok batas-batasan. Lo orang daerah, lo orang Jakarta. Dan ini bukan lagu daerah kok. Bukan lagu daerah. Toh sekiranya itu lagu daerah, Didi Kempot bisa ke Suriname, ke Belanda, Jerman. Nyatanya begitu. Makanya gue salah satu orang yang jargonin bahwa kita bukan orang daerah. Kita Indonesia lah ya. Kita Indonesia, kita berkarya sesuai nasionalnya kita. Betul. Nasional kita bahasanya bahasa Indonesia ya. Kita berkarya dengan bahasa Indonesia yang baik. Kalau kita berkarya dengan lagu Jawa tapi ingin nasional, nggak apa-apa. Sah-sah saja, betul, tinggal polanya aja. Betul. Nah betul, itu tolong kawan-kawan mindsetnya juga harus dirubah. Karena takutnya gini bro, kita main di Jakarta, kita tetap dicek daerah. Iya benar. Ada belum tentu orang Jakarta tuh mainnya bagus-bagus, enggak setuju juga. Setuju sih. Gitu. Kalau masalah skill juga semua kayaknya sih rata. Kita sama. Apalagi di era digital. Digital kayak gini semua dapat semua. Gak ada informasi yang ditutup-tutupi. Betul kan? Betul. Informasinya kayak tadi sampean bilang, bahkan di luar pun band-band internasional pun ketika mereka rilis lagu hari ini worldwide semua tahu. On the spot kan? saat itu juga. Betul, jam gitu itu juga. Bener sih, memang harus bersatu padu di kondisi, apalagi kondisi sekarang, kondisi pasca wabah pandemi ini, ya kan, yang merusak segalanya, terutama tatanan ekonomi. Terlebih Bang, musik ini kan satu hal yang kurang diperhatikan kalau menurut gua sama pemerintah. Ya? Betul. Jadi kita nih harus dituntut sendiri nih, jalan sendiri. Betul. Even setiap kota ada Dewan Kesenian, tapi menurut gua sih nggak tahu kalau di Lampung Bang. Kita ngomong beda kota ya, kita ngomong daerah lagi nih. Kita ngomong nasional lah ya. Setiap kota pasti ada Dewan Kesenian. Apakah sama Bang pola Dewan Kesenian yang ada di sini dengan di Batang, dengan di Lampung? Prinsipnya mungkin sama, cuman sistem kerjanya mungkin beda-beda. Dalam arti prinsipnya gini, anggaran akan keluar ketika itu ada satu lembaga yang bisa mengeluarkan uang itu buat berkeseniannya ya. Atau bisa melalui IO, bisa melalui lembaga atau yayasan. Nah, biasanya menurut pengalaman gue nih, si Dewan Kesenian daerah ini, Dewan Kesenian daerah-daerah itu, dia akan meng-create dua sisi itu. Gimana caranya kita mengeluarkan uang buat berkesenian, sama bagaimana caranya kita mengambil uang kesenian itu. Paham? Berarti bisa dikatakan hanya untuk mencairkan anggaran. Iya, kasarnya seperti itu. Makanya menyiasatinya begini. Ini kita ngomongin di pihak mereka ya. Pengalaman gua, mereka mengajukan anggaran untuk kegiatan berkesenian ini. Misalnya A. Nah, siapa pelakunya? Pasti dia cari orang yang terdekat dong. Betul. Misal kita ngomong ini ada kesenian tari nih. Nah, kita cari dong teman terdekat kita nih yang main tari, pelaku seni tari. Untuk apa? Untuk mempermudah segala sesuatu halnya. Mungkin awalnya seperti itu. Ternyata rulusnya berjalan dengan baik. Akhirnya terbangun kebiasaan. Kenapa nggak gua aja yang nari? Suwe tuh. Kenapa nggak gua aja yang jadi pelakunya? Gua yang meng-create, gua yang ngitung, gua yang ngambil, gua yang menggunakan. Monopoli
Iya bisa jadi. Dan akhirnya ini bukan mengambil opportunity lagi, Iya. tapi lebih pada oportunis. Oportunis jatuhnya. Tapi mereka teriak anti kapitalis. Ya itu menurut gue ya, sehingga akhirnya kesenian pun si pelaku seni itu akhirnya ada dua kubu, satu yang netek dengan mereka, satu yang kontra dengan mereka. Gue nggak mau didetail dengan mereka, dia nggak ngasih duit sama gue, yang penting gue bisa berkesenian. Ada juga kawan-kawan yang netek dengan mereka. Om, tahun depan ada kegiatan apa nih? Oh iya benar. Begini, siapin ya. Oke, aku siapin. Terus yang mau disalahkan siapa? Susah juga. Nggak bisa juga. Nggak bisa disalahin juga. Nggak bisa, bro. Karena ini udah sistematis. Paradigmanya udah seperti itu. Memang berarti kalau kita ngomong orang yang duduk di Dewan Kesenian pun harus orang-orang yang benar objektif. Sekarang gue tanya, kalau misalnya yang duduk di Dewan Kesenian itu pelaku seni, membahayakan tidak? Menurut lo, membahayakan tidak? Ada plus minus sih, Pak. Ya, memang ada Ada plus plus minus. Menurut lo secara spontan, bahaya apa tidak? Terus alasannya apa? Lo pelaku seni, Ya. lo bisa ngitung anggaran, lo Ya. bisa berkesenian, lo bisa dapat uang. Bahayanya akhirnya ya itu tadi, gua create- Monopoli. Ya, monopoli. Monopoli. Betul. Padahal belum tentu orang yang gua ambil untuk event A ini itu memang benar-benar dia Menguasai. punya kompeten di situ. Iya, belum di luar tentu sana juga. ada orang yang lebih kompeten lagi. Lebih keren. Ya kan? Iya. Yang seharusnya dia yang kita munculkan. Dia yang pantasnya. Cuman Bahayanya itu. secara apa ya? Secara notulen tertulis orang itu nggak bisa masuk ke ranahnya kita Karena tidak ada kedekatan tadi. karena tidak deket. Misalnya ada rapat ini Dewan Kesenian dengan anggota dewan dengan komisi ABCD. Ya. Kalau pelaku seninya dihadirkan berpengaruh tidak dengan hasil rapat itu? Belum tentu, bro. Bener. Makanya mereka lebih ekstrim, lebih baik para seni itu tidak dilibatkan daripada bikin rusuh, bikin gaduh, bikin apa-apa. Karena anak seni itu susah diatur, egonya terlalu tinggi, komunikasinya nggak nyambung. Akhirnya mereka meng-create sendiri. Ketika pucuk pimpinan nanya siapa pelaku seninya, akhirnya mereka asal-asalan aja nunjuknya. Yang penting ada objek. Iya benar. Itu Betul. itu di mata pandangan gua ya seperti itu. Akhirnya memang seperti ini, Bang. Gua tadi pagi nih baru syuting di daerah Mangrove sana. Kita coba menghimpun informasi dari masyarakat sekitar juga. Ini yang sama, nggak cuma di musik kan. Akhirnya kita ngomong di musiknya aja, berarti ini sama dengan di luar sana di apa namanya di divisi lain selain musik. Masalahnya sama. Masalahnya sama, bahwa pelaku di lapangan bukan dijadikan subjek pelaku, tapi akhirnya dijadikan objek. Jadi pelengkap. Bahasanya jadi pelengkap penderita. Bener ya? Bener ya? Bener. Gue pernah waktu itu diundang di salah satu provinsi, bukan di Lampung, membuat kegiatan massal. Satu seni, gue nggak bilang lah seni itu apa, karena ini sangat sensitif ya. Di situ gue hanya sebagai kayak tamu duduk aja, gue nggak dikasih kesempatan berargumen, gue nggak dikasih kesempatan brainstorming, gue malah didirect. Nanti kejadiannya seperti ini, Pak. Gila. Gitu. Kalau misalnya Bapak setuju, kita ikutin kegiatan ini. Kalau tidak setuju, silakan walk out. Oke. Nah, terus gue bilang, gue nggak akan walk out. Tapi gue pasti tidak setuju dengan kegiatan ini. Kenapa nggak walk out, Pak? Karena saya pengen tahu endingnya seperti apa. Ada itu kejadian, Pak. Kejadian, gue buktiin itu. Tapi ada plus minusnya juga. Ternyata anggaran segitu besarnya, si pelaku seni pun tidak siap. Itu ada minusnya juga di pelaku seninya. Satu, masalah ilmu. Kita bicara ilmu. Mereka nggak bisa didirect, tidak bisa diarahkan, tidak bisa goalnya itu nanti seperti apa. Karena pemerintah itu apapun yang dia kembangkan untuk kemajuan bersama, Betul. bukan kemajuan sanggar, Betul. individu. Betul. Sementara pelaku seni ini kan dia bergerak individu, walaupun mengatasnamakan sanggar ini punya gua. Akhirnya kayak gitu. Akhirnya gitu. Harus gua dong yang muncul. Nah, itu yang gue pelajarin seperti itu. Makanya gue bilang kejadian ini sama kayak di era digital. Lo nggak bisa menyalahkan, lo nggak bisa membenarkan. Tapi lo harus tahu baik dan benarnya, buruk dan jahatnya di situ. Akhirnya kita jalan pun sesuai rules, kita Iya, tetap punya etika, iya. tetap punya penorma gitu ya. Lo kalau mau jalan mau yang sayapnya kiri, ya ke kiri. Berarti kiri ini gelap, Ya. dark gitu. Iya, dark Kalau side mau yang lah ya. dark side. Kalau lo mau terang ke kanan, udah pilihan lo gitu aja udah. Oke. Dengan konsekuensinya. Betul. Gitu aja. Akhirnya kita bisa bilang bahwa yang harus lagi selain tadi guyup yang dimiliki oleh teman-teman pelaku seni, Pelaku seni. baik musik ataupun seni yang lain,
Berarti pelaku seni ini harus siap. Harus siap dan harus belajar, Harus bro. Belajar. Mau nggak mau ya. Mau nggak mau. Siap dalam hal apapun. Apapun Ya. konsekuensinya. Betul. Dan parahnya gini bang, kadang yang terjadi gini, pelaku seni itu masih kurang menghargai orang di belakang layar. Ya. Ya karena gue bilang gitu, mengedukasikan anak seni itu susah loh. Ada contoh kecil nih, gue tergelitik dengan hal ini. Ya. Dia sekolah jauh-jauh S1 ngambil di perguruan negeri Ya. seni. Nah, Begitu pulang ke daerahnya, dia hanya konsentrasi ngebangun sanggarnya. Tujuan dia baik, dia akan membangun budaya tradisinya Betul, daerah itu. betul. Cuman masalahnya, ketika dia belajar di luar, unsur-unsur nasionalnya itu tidak dibawa. Jadi terkesan ini orang arogan, dia belajar tinggi-tinggi hanya menyelamatkan keluarganya dia, sanggarnya dia. betul. Nah, ketika ada sokongan dana dari pemerintah, pasti kan dia mencari celah-celah itu. Kalau yang budaya berarti ke Mas Tian misalnya. Kalau yang modern berarti ke Mas Denny. Padahal kalau kita compare, kita digabungin, dikombinasi, Keren dong, ya kan, bahwa perbedaan ini bukan jadi pemecah. Bukan pemecah. Ya, perbedaan ini kalau disatukan bakal jadi keren. Jadi keren. Pelangi aja indah karena beda warna. Warna-warni. Betul. Nah, itu makanya celah-celah kayak gitu juga itu salah satu pemicunya. Betul. Bahkan sampai ada yang didirect. Mereka lagi kuliah, itu belum lulus itu udah diarahin. Nanti kamu masuk ke kabupaten ini ya, karena di sini lagi mau ngebangun satu museum. Oh my. Kita butuh titel sarjana musik, entah etologi, entah musik tradisi atau apalah. Karena pemerintah sedang membangun itu. Akhirnya kan nggak murni, Betul. nggak fair mereka berkesenian gitu loh. Begitu lulus sudah siap tampung. Dan secara kebetulan juga daerah itu membutuhkan orang-orang seperti itu. Ya siapa yang mau disalahkan? Betul. Gitu loh. Anak daerah bisa diangkat gitu. Selain create konten atau karya, akhirnya kita juga harus create atmosfer. Atmosfer, betul, setuju gua, setuju. Bener ya? Atmosfernya harus diciptain. Ciptain. Ya, yang terjadi saat ini di kota ini, kita ngomong di kota ini ya bang, ya kita ngomong Pekalongan dan sekitarnya. Kalau kita ngomong musik, akhirnya supply lebih tinggi daripada demand. Oh iya, betul. Ya, Supply-nya bahwa lebih pelaku seninya Ya. lebih banyak daripada orang yang membutuhkan. membutuhkan seni itu sendiri. Pelakunya. Setuju, gue setuju. Ya, Setuju. kita nggak ngomong kafe loh. Betul. Kafe ini sorry to say profit oriented. Ya, dan latah lah kalau kafe lah. Ya kan, dia benar-benar cari profit dengan mendatangkan band ke situ, cari profit. Band nggak tahu pendapatan kafe itu semalam berapa puluh juta. Betul. Itu yang tadi gue bahas. Ya kan, kafenya dapat 200 juta, band dibayar cuma 200.000. Misal. Ya kan, ini Enggak. karena nggak ada win-win solution. Dan satu lagi mungkin kelemahannya gini bang, setuju nggak bang? Karena yang namanya talent, artis, itu harusnya memang fokus di karya. Ya. Nggak bisa dia Masuk akan manajerial. benar-benar masuk manajerial. Ya. Berarti penting dong nih, Ya. band ini harus punya sosok manajer. Betul. Ya. Ya, tapi sorry gue sanggah soal itu. Plus minusnya ada, bro. Band itu salary-nya, pendapatannya mampu nggak membayar Si manajer. si manajer. Ketika manajer itu dianggap layak untuk ngangkat band itu Ya. nggak ada masalah. Oke. Tapi masalahnya ketika salary-nya tidak bisa, dia buat ngebayar gua pribadi aja masih kurang terus player misalnya Ya. contohnya. Apalagi gua mikirin manajer. Sehingga banyak si talent-talent ini membuat manajerial sendiri. Sehingga mereka berkeseniannya akhirnya jadi terkotak-kotakan. Yang penting gue main aja deh. Yang penting gua main. Mau budget berapapun. Iya. Gua bodo amat kafe itu dapat pendapatan berapa Ini semalam. urusan dapur gua. Itu dapur gua. Itu. Nah, sebenarnya bisa disiasatin gini dong, Bang. Kalau masalah salary manager, jadikan aja mereka personil ke-6 di band tersebut bisa. atau personil ke-7 di band tersebut. Artinya kan dia maksudnya ke talent, bukan manajerial. Bukan manajerial. Ah. Tapi dia harus dengan kondisi band yang saat ini seperti ini, kecuali nanti kalau memang band ini bisa survive, Profesional. punya harga profesional. Karena kita lihat, Bang, kalau apa namanya ya, masalah negosiasi itu gini. Kalau gue sendiri dulu gue nego dengan IO head to head ya. head to head, akhirnya kita akan mikir, aduh, nggak gue terima, gue nggak manggung, Gimana? gue nggak main, gitu kan bang? Padahal Ya kan? gue pengen main. Padahal gue main-main. Beda
cerita kalau yang negosiasi orang lain bang. Iya. Yang dia bukan player, dia benar-benar yang ngatur manajer. Profesional, dia akan mikir bisnis, ya kan? Nggak bisa. Kalau nggak segini kita nggak bisa jalan karena operasional kita juga tinggi. Betul. Bla bla Gua bla bla paham. bla. Gua paham. Dan ini orang harus tahu dong. Lu main di kafe, lu tahu kalau band gua main di kafe lu malam Standarnya itu, sekian, ya kan? Lu bisa dapat sekian. Iya. Kita bisa ngitung. Itu kan dibutuhkan sosok-sosok yang kayak gitu, ya kan? Berarti memang penting banget sinergi di band ini. Band juga Butuh nggak sosok bisa. itu. Butuh sosok. Cuman ada kendalanya juga di sini. Si klien, si owner kadang-kadang tidak butuh manajerial sebuah band. Itu yang akhirnya Jadi membuat nah kan kondisinya juga seperti sekarang ini. itu salah satunya juga. Karena baik si owner ataupun talent squad dari misal cafe ini, ya mereka yang benar-benar cari talent untuk pengisi acara, ini kadang kembali lagi masalah kedekatan bang. Iya, pihak ketiga nggak perlu. Ya, karena pengalaman gue gini, gue sampai disentil dengan manajer, Mas harusnya kalau lo nggak ada manajer, lo dapatnya sekian Mas. Karena digituin. Iya. Kalau lo ada manajer harusnya lo dapatnya misalnya 100.000, lo ada manajer lo dapatnya 70.000. Padahal manajer ngapain sih Mas? Cuman ngobrol sama gue kan, negotiate kan. Padahal gue sama lo kan bisa ngobrol Mas. Itu gue main di Jakarta gitu di Kemang. Edukasinya juga gila sih. Makanya gue bilang anak band tuh perlu edukasi. Betul. Dan pelaku-pelaku bisnis pun juga harus diedukasi. Gimana sih cara menentukan rate budget talent itu di Pekalongan? Betul. Dari mana sumbernya, dari mana source-nya, terus bagaimana solusinya? Iya. Lu bayangin kafe grade A dengan grade C, yang satu bintang 5, yang satu kafe emperan, bayarannya sama bro. Itu yang aneh bang. Sementara yang satu boleh jualan bir, yang satu cuma jualan kopi, kan salary-nya beda. Pendapatan kafe tersebut juga tidak. Beda jauh. Kan? Dari pelayanannya, dari servingnya, Betul. beda. Terus prosentase profit kafe tersebut Beda. jadi dapat. Jualan kopi sama jualan bir kan beda. Lain. Terus dari income si playernya nih. Orang yang main di kafe-kafe, yang main kafe kopi, hidangannya dia apa sih? Dapat nasi goreng. Orang yang jualan kafe dia nggak masak nasi goreng. Terus di bintang 5 makanannya nasi goreng. Sementara tamu-tamu makannya steak. Boleh nggak sih yang menghibur ini juga sama? Harusnya kan begitu. Banyak faktornya. Betul. Ketika ada manajer masuk, akhirnya manajer disepelekan. Udahlah nggak usah pakai bandnya Tian lah. Kenapa? Manajernya ribet. Gara-gara manajer tuh. Betul. Padahal manajer mempertahankan lu, ngejual lu supaya grade-nya itu tetap bagus. Cuman si pelaku-pelakunya nggak berpikiran seperti itu. Kadang nggak sampai segitu Nggak nyampe mikirnya. edukasinya bro. Edukasinya betul sih. Kayak contohnya ada lah satu kota, gue nggak mau nyebutin lah, terlalu sensitif. Jadi si kafe itu yang bilang, lo kalau mau ngajak band ini nih rekomen dari gua, sama dia nyebutkan budget. Serius. Itu kan matiin jualan bang. Satu orang matiin, Betul. satu pihak matiin, tapi satu pihak dia menyelamatkan band itu. Plus minusnya ada. Iya benar sih. Makanya gue bingung kondisi sekarang ini. Mereka masuk APARI, Asosiasi Pariwisata Indonesia, kafe-kafe itu. Iya. Terus menentukan budgetnya, kenapa satu band tuh kok 500.000 misalnya. Padahal dia mainnya di bintang 5, yang audiensnya orang-orang bule. Iya. Kalau kita ngomongin tips, ngomongin salary itu Itu di luar bonus dong, lah ya, di bonus luar dong. ya kan. Tergantung lo nge-service gua kan. Bener. Nah cuman cara menentukannya itu yang gua nggak masuk akal. Betul. Ini memang harus ada edukasi lebih ya. Ya makanya bang adanya konten seperti ini akhirnya semoga bisa membuka pikiran semua pihak. Ya teman-teman yang berkarya, teman-teman pelaku seni pun akhirnya mereka punya pikiran lebih open minded lah ya, terbuka. Memang ya kita mau ngomong apapun di satu sisi ini memang hati, tapi di satu sisi yang lu hadepin adalah orang bisnis, ya lu harus berbisnis dong. Harus Bener kaku, nggak, Bang? lu harus Ya kan? kaku. Bener nggak bang? Jadi memang ini penting banget ya, dan serius bang, obrolan hari ini luar biasa. Gue juga dapat ilmu banyak nih dari lu nih. Enggak. Jadi Tian ini salah satu favorit gue di roller coaster dulu. Kalau dia main panggung itu ya, lo mau ukurannya 20 meter kali 50 meter abis sama dia. Apalagi lokasi cuma 2 meter kali 3 meter, wah selesai sama dia. Sama bang, kita juga belajar. Gitu. Karena orang berkesenian itu kelihatan dari cara kita berkomunikasi. Beda dengan partai politik. Politik kan kebalikannya. Iya betul. Kita ketawa-ketawa padahal lu gua tujah nih. Nah. Kita marah-marah padahal di belakangnya kita ketawa. Nah, Kalau itu seni yang enggak. politik, enggak. Kalau seni enggak. Betul. Makanya
gue nekanin kita di zamannya sekarang ini banyak-banyak komunikasi. Betul, betul, setuju Bang. Gitu. Makanya gue buka forum ini, meskipun kita belum bisa bikin forum gede dengan ngobrol seperti ini. Misal nih Bang, dari obrolan kita hari ini ada yang nggak terima, Ya. ya kan? Ada yang tersinggung, gue akan benar-benar terbuka. Silahkan datang, yuk kita obrol. Iya, Biar semua ngobrol orang lah. tahu kita fire, gitu kan? Ya, benar Bang ya. Gue sepakat, gue sepakat. Ya, tadi saya akhirnya minta tolong Nabil kan. Saya DM sampean sebenarnya tapi belum kebaca beberapa hari yang lalu. Oh, sorry. Serius. Saya DM sampean Sorry. tapi belum kebaca karena memang Instagram saya baru. Ya kan? Makanya saya tadi minta tolong Nabil. Bil. Begitu gue tangkep, Mas ini nih kapan? Sekarang. Ya, Gue oke. bilang, gue sangat appreciate banget. Gue sangat banget. Dan hari ini super duper Bang, saya juga terima kasih untuk kameramen. Siap, keren, luar keren, biasa. keren. Pagi-pagi kita jam 7 udah syuting di mana di mangrove, kita bedah tentang mangrove sampai siang dan panas-panasan ya ya. panas-panasan. Kita memang kelemahan kami masih saat ini Bang. Satu, kami nggak punya studio. Akhirnya ngobrol terbuka seperti ini. Tapi nggak apa-apa. Ya kan, ya suara pasti akan bocor tapi masih bisa disiasati. Oke Oke lah. Kamera kita juga satu, baterai masih baru satu. Jadi akhirnya pakai pagi. Tadi gue telepon waktu Bang Denny malam ini, gue telepon, Pak ready nggak? Kalau nggak ready pakai handphone. Nggak, dicas dulu. Ya, ini kan luar biasa. Siap. Ya, thank you juga Thank you, buat Pak Tio, ya. Jadi dia mau ngecas dan ya akhirnya kita bisa ngobrol malam hari ini. Ya. Dan next saya pasti akan butuh lagi Bang. Siap, Next siap, bisa siap. saya yang datang mungkin sebelum sampean balik ke Lampung. Siap, Ya, kita siap. Thank you, kita luangkan waktu untuk ngobrol lagi. Dan teman-teman, channel YouTube sudah ada Bang? Ada. Apa Bang? Ke Denny Binban. Denny Binban. Instagram juga Ya, Denny Binban. Denny Denny underscore Binban. Denny_Binban. Kalau dulu Denny Still Binban. Ya, itu di Facebook. Di Facebook ya? Masih masih. Facebook Denny Still Denny Binban. Still Binban. Dan Instagram Denny Binban. Denny underscore Binban. Ya. Terus kalau di YouTube-nya Denny Binban. Denny Binban. Ya. Nanti linknya gue taruh di channel Siap, description siap. Bang. Thank you. Buat teman-teman, sudah saatnya kita saling support. Betul. Ya. Betul. Lu seneng, lu nggak seneng, ya. Ya ngomong dong, ngomong aja. Ya. Ngomong aja. Lebih baik ngomong di depan daripada lu fair. di depan hahaha hehe senyum-senyum tapi lu saling tusuk. Lu nggak lebih dari seorang politisi. Ya, bencong lah kalau Bener gue ya? bilang mah. Ya Ya kan? nggak keren. Kita ngomong nggak cuma keren. di belakang. Ya. Lebih baik kita ngomong di depan kayak gini, Fair. semuanya fine, Fair, ya. ya kan? Masalah pun selesai dengan baik, ya kan? Terus kita bisa saling support satu sama lain. Betul. Oke? Dan sekali lagi Bang, thank you. Thank you. for today. Ya, terima kasih banget. Thank you roller coaster. Kapan roller coaster nih keluar lagi nih? Gak tahu nih, gua nunggu Siap, otaknya dia siap. sekarang ya. Siap, Thank you siap, Bang siap. Denny. Thank you. atas Salam buat waktunya. kawan-kawan. Sehat Siap, selalu siap. ya. Thank you. Dan teman-teman sekali lagi untuk ngopi sini edisi malam hari ini, ngopi sini yuk ngomongin musik dengan Bang Denny Binban, luar biasa. Jangan lupa langsung ke channel beliau di Denny Binban, subscribe, like dan komen, bantu bagiin ke teman-teman yang lain biar karya-karya kita di daerah ini, di Pekalongan dan sekitarnya bisa segera mendunia. Amin. Ya. Oke, thank you, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.